Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya tentunya di channel Mas Agil. Di video kali ini saya akan mendengarkan tauziah yang diadakan di Masjid Al-Ma'arif dalam acara munajat akhir tahun yang bertempat di Komplek Taman Banten, Lestari, tepatnya di Kota Serang, Banten. Baiklah teman-teman, mari kita dengarkan bersama tauziah dari guru kita yaitu Ustadz Abi Muslim Al-Bantani. Semoga tauziah yang disampaikan bisa menjadi renungan untuk kita semua, amin. Untuk itu kepada hadirin semua, mari bersama-sama kita ikuti nasihat-nasihat tauziah yang akan disampaikan. Untuk itu kepada Ustadz Muslim dengan segala hormat kami persilakan. Cek apa akur nih? Halo. Berhubung airnya tadi mantun, jadi saya bingung mantun apa nih? Ada pantun. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Cenderungnya paling banyak jangan KPR yang belum lunas, mungkin cicilan mobil yang belum juga dibayar, dan juga utang-utang yang lain. Ibu-ibu yang punya cicilan gamis pengajian, Masya Allah, mudah-mudahan malam ini lunas semuanya, amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu walaupun sedikit yang kita miliki. Manusia lahir di dunia dalam keadaan begitu dhaif dan lemah. Begitu lahir dari kandungan ibunya hanya satu bahasa yang dimengerti, yaitu oi, oi dan oi. Begitu bapaknya penuh dengan najisnya, dia menyampaikan kata-kata orang tua dengan mengucapkan oi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Lalu Allah berikan satu senjata kepada makhluk yang bernama manusia yang saat lahir dalam keadaan lemah. Yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Begitu bayi menangis, bengkek, lalu mendengar suara ibundanya tercipta, lalu dia tersenyum melihat ibundanya tiba. Begitu dia sedang ketakutan, begitu datang ayahanda tercinta, dia diam karena Allah berikan penglihatan dan pendengaran. Lalu Allah berikan senjata al-afidah, yaitu hati kecil yang dinamakan dengan hati nurani. Maka hari ini dengan izin Allah, kita bersyukur kepada masyayikh, guru-guru kita. Kita sedang diarahkan kepada jalan yang benar. Kita diarahkan untuk menempuh hidayah Allah ketimbang kita mengikuti cara-cara yang takfir
kafir, yang mana mereka mengikuti cara-cara dan kebiasaan orang kafir, sementara kita tentu tidak mau menggadaikan akidah kita gara-gara dengan satu malam tahun baru. Takbir! Hadirin sekalian, ayahanda tercinta, guru anda tercinta, Bapak Kiai Haji Ahmad Muhtadi Asik, Hadirin Mukarram Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ma'arij dan DKM Al-Azrah, yang mudah-mudahan kedua-duanya diberikan umur panjang, istiqamah di dalam menjalankan perjuangan akidah ibadahnya, yang tentu mereka adalah sebagai panutan kita. Mudah-mudahan segala apa yang dilakukan dinilai dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ketua RW dan juga segenap RT yang ada di RW 2522, mudah-mudahan segala amal baktinya diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu ada jamaah pengajian binaan ayahanda Guru Bapak Haji Ahmad Muhtadi yang dari Matari Jumawan Ciamas datang, kemudian jamaah pengajian yang dari Lontar dan juga Ciracas dan sekitarnya. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid ini semata-mata mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu dan sekalian yang digunakan Allah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kalaulah bukan karena Allah, mungkin kita tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Hidayah Allah berikan kepada siapapun, namun tidak setiap manusia menjemput dan mengambil apa itu hidayah. Diumumkan dan digembarkan media sosial WhatsApp, ditempelkan jamaah background istilah sakubra. Namun kalau memang bukan hidayah yang didapatkan, justru dia lari dari ajakan kebaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah, malam ini iman kita dan hati kita masih bertaut dengan masjid yang merupakan tempat mulia dari tempat-tempat yang ada di dunia. Salawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia menjalankan syariatnya hingga akhir kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Imam Umi Ibnu Maktum. Dia diberikan satu kondisi secara fisik tidak sempurna. Dia dalam keadaan buta. Tetapi Imam Ibnu Maktum setiap hari terus melakukan ibadah salat berjamaah ke masjid. Lalu pada suatu hari Imam Ibnu Maktum berangkat dari rumahnya menuju ke masjid guna melaksanakan salat subuh. Tiba-tiba Imam Ibnu Maktum terpeleset dan jatuh. Dengan keimanan dan keteguhannya, bukan justru dia kembali mengurungkan niat untuk menuju ke masjid, tetapi dia melanjutkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Lalu saat itu bergetarlah arsy Allah. Lalu Allah mengampuni setengah dosa dari yang pernah dilakukan Ibnu Maktum selama hidupnya di dunia. Lalu kabar ini terdengar oleh kalangan jin. Lalu jin melakukan rapat dadakan. Kepala jin memanggil kepala dinasnya masing-masing seksi-seksi untuk dikumpulkan. Siapa yang sanggup untuk menggoda Imam Ibnu Maktum dengan iman yang begitu besar? Dengan apa tujuannya? Agar Imam Ibnu Maktum selalu ditemani dan dijaga setiap kali berangkat ke masjid agar tidak jatuh untuk kedua kalinya. Lalu diutuslah yang namanya iblis tingkat RW ya, tingkat kecamatan. Sehingga kata iblis kemudian dia datang ke rumah Ibnu Maktum. Wahai Umi Ibnu Maktum, biar aku yang mengantarmu ke masjid. Dari hari pertama Imam Ibnu Maktum dibapah diantarkan oleh makhluk ini sampai ke masjid.
Hari kedua, hari ketiga sampai 1 minggu, akhirnya Ibnu Maktum kepo. Kalau zaman anak sekarang kepo, pengen tahu siapa yang nganter ini. Lalu ditanyakan kepada sang makhluk yang mengantar Imam Ibnu Maktum, wahai saudara, siapakah engkau? Kok bisa-bisanya engkau mau mengantarku dan juga memapahku dari rumah menuju ke masjid? Perkenalkan siapa dirimu? Lalu makhluk itu tidak mau menjawab. Sampai 3 kali Imam Ibnu Maktum bertanya sambil mengangkat suaranya. Kalaulah zaman sekarang anak-anak berkata, kalau memang kamu nggak mau memperkenalkan namamu kepadaku, kamu dan aku end sampai di sini. Putus. Akhirnya karena didesak, iblis itu berkata, wahai Ibnu Maktum, aku jujur kepadamu, aku adalah makhluk dari bangsa jin yang diutus untuk menemanimu, mengantarmu dari rumah menuju ke masjid, karena 3 hari yang lalu kamu terpeleset. Gara-gara terpelesetmu itu Allah lihat pengorbananmu dan dosa seumur hidupmu setengahnya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau engkau jatuh kedua kalinya, maka dosamu akan hilang karena Allah ridho dengan pengorbananmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya hadirnya kita malam ini ke majelis ilmu, ke Baitullah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling terburuk di dunia adalah pasar. Maka alhamdulillah kita terpaut hati kita di masjid. Mudah-mudahan kita menjadi laki-laki dan ibu-ibu yang dinantikan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min atmin itfi alfi raqabah. Jadi kata Rasulullah, Rasul menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ma'arif dan Mushola Al-Ansirah, bahwa kalau kamu datang dan hadir ke sebuah majelis ilmu, kemudian duduk tidak membawa pulpen dan tidak membawa buku, selonjoran kaki di belakang, sudah kena asam urat, pegel-pegel, capek habis nyuci baju, mama aja netesin. Apa itu ditetesin? Saking ngantuknya, duduknya ibu-ibu, hadirnya kita di majelis ini tanpa mencatat dan tanpa menulis, pahalanya itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Zaman dulu masih ada perbudakan. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, anggaplah kita punya pabrik, kemudian karyawannya ada 1000, lalu 1000 orang itu kita sedekahkan 1 juta dikali 1000 orang. Itulah pahala kita hadir di majelis pengajian istighosah ini. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Bahwa wahai jamaah Al-Ma'arif Al-Insirah dan seluruh hadirin yang datang, ketika engkau melihat wajahnya seorang ulama, ketika engkau memandang wajahnya para kiai kita yang mulia, Bapak Kiai Haji Ahmad Muhtadi, Bapak Taufik dan Bapak Ketua DKM Al-Insirah, Pak Haji Rayani, senang karena Allah, melihat wajah ulama senang karena Allah, maka pahalanya itu lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya sebanyak 1000 orang. Bayangkan tuh, kalau kita duduk kemudian melihat wajah seorang alim, seorang ustadz senang karena Allah, karena dia sebagai pewaris Nabi, melihat wajahnya saja pahalanya seperti menjual 1000 kuda dan uangnya disedekahkan di jalan Allah. Kira-kira harga kuda sekarang berapa, Pak? Delman yang berasa lewat itu di depan TBF yang ada korengan panuan, saya tanya Pak berapa harganya? 35 juta. Itu yang panuan, korengan.
Kuda punya om saya, Om Prabowo Subianto, itu om saya. Karena bapak saya dengan bapaknya Pak Prabowo itu sama-sama bapak-bapak. Benar, neneknya Prabowo dengan neneknya saya itu sama-sama tua. Nah, harga kudanya Prabowo itu satu yang dari Australia itu harganya 5 miliar. Wow, keren gak tuh? Keren gak? Keren banget, enggak? 5 miliar dikalikan dengan 1000 kuda itu lebih baik pahalanya daripada kita hadir di majelis ilmu melihat wajah seorang ulama, melihat wajah seorang ustaz yang sebagai pewaris Nabi karena Allah, pahalanya lebih baik daripada menjual kuda 1000 ekor. Keren gak tuh? Keren dingin, ya gak? Keren banget daripada anak-anak muda-mudi kita zaman sekarang. Yang namanya tahun baru, Masya Allah, persiapannya 1000 yang lalu. Motor belum beli, sampai pinjam. Dibersihin dari pagi, hujan lagi, ditolak lagi. Demi bisa jalan-jalan di malam hari. Ya, standar motornya sport. Cekikik. Kemudian telepon ayam bebeknya. Ya, lagi di mana? Aku lagi katanya mau alang-alang, zaman sekarang bahasanya mau diapain? Lagi bobo. Ya, lagi di mana? OTW. Bahasanya susah dipahami zaman sekarang itu. Ya, zaman dulu kamu mau kemana? Saya mau pergi ke pasar. Zaman sekarang anak-anak kayak gitu. Mau kemana kak? Awalan-awalan OTW ada batu-batu. Pokoknya sulit dipahami. Ya, jadi itulah Masya Allah perubahan bahasa anak muda zaman sekarang. Sudah dipanasin mesinnya, lalu dia dijemput ayam bebeknya, Masya Allah ya. Lalu berjalan keliling ke kota Serang. Habis itu Masya Allah sengaja cari lubang. Nih kelakuan anak-anak remaja sekarang. Motornya semua ngejengking, lalu dia bawa itu ya si anak orang dicuri itu. Lalu begitu cari yang namanya lubang di nerang mendadak, langsung yes kena pelombotannya di belakang itu. Cari lagi lubang sengaja. Ini modus di bapak-bapak sekalian. Maka untung mudah-mudi remaja-remaja yang ada hari ini hadir di sini. Masya Allah. Kalau kita lihat di luaran sana tuh, bakar-bakaran ayam dalam semalam itu habis 2000 ekor Pak Haji sehari. Dan na'udzubillah sama na'udzubillah, punya teman di Anyar, ya Allah ya Rabbi na'udzubillah. Maka bencana turun itu wajar ketika akhir tahun itu terus berlanjut. Kenapa? Kata orang Anyar, maaf Pak Ustadz, ini bukan ngomong jorok. Setiap tahun baru selesai besok paginya, saya keliling di pinggir pantai, itu banyak bekas permen karet. Permen karet apa itu tuh? Ya, banyak berserakan. Sarung yang terbuat dari permen karet itu ngecrek. Maka gara-gara memperingati 1 tahun baru yang dianggap sebagai tahun yang membawa keberuntungan, justru menjual keperawanannya. Justru dia jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan dia menunggu detik-detiknya yang namanya kelenteng berbunyi lonceng, lalu ditiupkan yang namanya trompet, teriak-teriakan, dan berjubel di situ wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Bukankah itu perbuatan orang fasik? Perbuatan orang yang keluar daripada nilai-nilai agama Islam. Maka itulah yang dinamakan dengan tabzir. Maka tafsir inilah pekerjaan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Sesungguhnya perbuatan tafsir mubadzir itu adalah perbuatan dari perbuatan setan. Maka alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir, diarahkan oleh DKM Al-Ma'arif bekerjasama dengan DKM Al-Insyirah hadir di tempat ini. Tentunya kita bersyukur diselamatkan akidah kita, diselamatkan jalan kita. Mudah-mudahan kita istiqamah benar-benar taslim yang memiliki nilai Islam yang sesungguhnya. Mulai dari rambut sampai jempol kaki bawah kita benar-benar Islam. Karena Islam sesungguhnya artinya menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, maka katakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku
wa inna salati wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karena kita ngaku diri kita Islam, tapi kehidupan sehari-hari kita jauh daripada nilai-nilai Islam. Maka momentum tahun Hijriah yang kita biasa peringati justru jauh lebih sepi daripada tahun Masehi. Maka ini bentuk kemunafikan. Ini merupakan bentuk kemunafikan. Bahkan ada yang nggak tahu yang namanya tahun Hijriah. Sementara tahun Masehi dia persiapkan setengah bulan. Dia akan ada rencana di mana dan sebagainya. Pas lagi peringatan tahun Hijriah, malah justru tidur ngorok di rumah tanpa mengingat dirinya siapa yang harus diikuti kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa pahala berikutnya bagi orang yang hadir di majlis ilmu? Tidak hanya selesai dia hadir kemudian melihat wajah, namun juga wasalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Kalian bersalaman mengucapkan salam kepada ulama, pada kiai, kepada ustaz, karena Allah Ta'ala dia suka dan cinta. Maka salamannya dengan ulama dibalas dengan ibadah 1000 tahun. Itu lebih baik dari amalan yang tadi dilakukan. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan yang mulia ini, tentu di penghujung dari tahun 2022 Masehi, yang sebetulnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, wa huwa alladzi ja'ala lakum asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Sesungguhnya kalender yang kita kenal hari ini, kalender yang disebut kalender Masehi, sebetulnya itu kalender di Islam, yaitu kalender Syamsiyah. Kenapa? Karena metode yang diambil oleh mereka sesungguhnya adalah kalender yang diambil dari perputaran matahari. Sementara kalau kalender Hijriah itu diambil dari perputaran bulan, wal qamara nuran. Sehingga sebetulnya baik itu kalender Masehi yang dikenal itu oleh kalangan mereka, sesungguhnya itu dinamakan dengan kalender Syamsiyah. Kalau kalender Syamsiyah itu diambil dari perputaran matahari, sementara kalender Hijriah itu diambil dari perputaran bulan. Maka kalau kita melihat nilai filosofi sejarah, kalender yang disebut dengan kalender Masehi atau kalender Syamsiyah tadi sebetulnya menurut Allah itu adalah ilmu kita, ilmu orang Islam, tapi direbut lebih awal oleh mereka. Nah, sejarahnya secara filosofi, dulu ada negara adidaya yang disebut dengan Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi dipimpin oleh seorang raja namanya Julius. Raja Kaisar Julian Romawi ini kemudian dia menyerahkan kalender itu kepada raja pendeta di Vatikan namanya Gregorius. Maka kerajaan Gregorius, pendeta besar yang ada di Vatikan itu, kemudian menyerahkan kepada PBB. Ibu tahu PBB? Pajak Bumi Bangunan, bukan? PBB di sini maksudnya adalah Persatuan Bangsa. Karena saat itu PBB mau ngambil kalender, bingung. Seluruh dunia punya kalender yang berbeda-beda, maka diadopsi, diambillah kalender ini, maka disebut kalender Gregorius. Makanya di bulan-bulan itu ada bulan Januari, itu nama patung Romawi yang memiliki wajah yang berbelakangan. Satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur. Kenapa? Karena Januari itu kalau ke kanan dia menghadapi Desember 2022, sementara patung yang menghadap ke sebelah kiri itu menghadapi Januari 2023. Maka kemudian diadopsilah ini yang namanya kalender. Lalu apakah ada hubungannya dengan yang namanya Al-Masih? Karena dinamakan kalender ini dengan kalender Masehi. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya Nabi Isa alaihissalam jauh sebelum itu sudah ada.
kalender itu terjadi belakangan, tapi mereka seakan-akan menjadikan 1 Januari itu sebagai kelahiran daripada Tuhan mereka. Maka yakinlah di dalam diri kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah ibnu Maryam, bukan namanya ibnu Tuhan. Nah ini ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka Syekhuna Syekh Ibn Al-Asy'ari sebagai ketua PBNU dulu sudah mengeluarkan fatwa pada tanggal 3 bulan Januari 1926 bahwa siapapun yang ikut-ikutan meramaikan dan juga sampai mengenakan pakaian atribut orang kafir, lalu dia masuk tempat ibadah orang kafir, maka dihukumi haram sebagai tasyabbuh bil kufar. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak tahu tapi kita ikut-ikutan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la tattabi'unna, ya, kita ini semuanya akan mengikuti mereka. Cara orang Yahudi dan Nasrani, sibran bisibrin, dira'in bidira'in, bahkan sehasta demi sehasta, walaupun sampai masuk ke lubang nyawa, kita akan mengikuti cara dan gaya orang kafir. Maka oleh karena itu ibu, hadirnya kita di sini, alhamdulillah wa syukurillah, masih ada hidayah di dalam diri kita sehingga kita bisa menjaga akidah ini, karena sesungguhnya mengikuti cara dan gaya orang kafir maka disebut sebagai tasyabbuh kepada mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sebetulnya cara dan gaya yang kita ikuti kepada orang kafir itulah yang tujuannya akan menjerumuskan akidah kita kepada kafiran. Oleh karena itu, bersyukur alhamdulillah pada malam ini kita sudah menjaga pesan yang Allah sampaikan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu wa ahlikum, keluargamu, bahkan keluargamu sudah diselamatkan dari apa bahaya yang dinamakan dengan kemaksiatan yang dibungkus dengan perayaan. Jadi kalau istilah dulu itu ada minyak samin cap babi, minyak samin cap babi, yang kedua minyak babi cap samin. Kalau minyak samin cap babi halal apa haram? Capnya cap babi, minyaknya minyak samin, halal apa haram? Kalau capnya cap onta, kemudian minyaknya minyak babi, haram apa halal? Nah, isi dari acara itu yang sebetulnya membahayakan. Kalaulah kita seakan-akan merayakan, hanya ikut-ikutan, kemudian menyalakan petasan, kemudian niup trompet, tetapi kadang kita tidak tahu apa yang termaktub dan juga di dalam nilai-nilainya tersebut, sungguh kita sudah berada di dalam jurang kesesatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dia berjalan-jalan masuk ke sebuah desa. Lalu di desa itu Nabi Isa alaihissalam menemukan seluruh masyarakat warganya sudah meninggal dunia. Jadi ibaratkan Nabi Isa alaihissalam masuk ke komplek Taman Batu Lestari, melihat 3 blok E semua pada mati, blok C mati, blok E mati, ketua DKM juga mati, Pak RW, Bu RW, Pak RT semuanya mati. Satu komplek TBR semuanya mati. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Hawari itu pengikutnya, wahai Hawari, ini masyarakat TBR pasti matinya secara serentak. Kalau matinya satu-satu pasti ada yang nguburin. Si A mati, si B masih hidup, dikuburin si A sama si B. Tapi ini enggak, semua gang sepi. Indomaret tutup, Alfamart tutup, tukang bensin tutup, semuanya tutup. Ternyata semuanya sudah mati dan meninggal dunia. Lalu kata Hawari, wahai Nabiullah Isa, engkau kan punya mujizat yang Allah berikan, bisa menghidupkan dan membangkitkan.
tolong bangkitkan satu agar kita mendapatkan hikmah dari kejadian ini apa. Lalu Nabi Allah Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah, lalu mendapatkan bisyarah petunjuk untuk datang dan kembali ke komplek TBL di malam berikutnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam berjalan-jalan ke TBL, semuanya nggak ada yang hidup, mati, kota mati, tidak ada kehidupan. Di malam hari Nabi Isa alaihissalam dengan bisyarah Allah lalu dia berteriak, wahai warga TBL, adakah yang masih hidup satu di antara kalian? Diam semuanya, tidak ada suara. Lalu diucapkan lagi, wahai warga TBL, adakah yang hidup di antara kalian walau satu? Tidak ada yang jawab. Akhirnya dia berjalan lagi ke tempat yang lain, ke Blok B. Lalu teriak Nabi Isa, wahai masyarakat TBL, adakah di antara kalian yang masih hidup? Dari ujung acungi tangan, saya. Katanya, itu Pak RT tadi. Ternyata itu Pak RT, kata guru kita Pak Haji Taufik. Lalu ditanya, Pak RT yang sudah mati kemudian bangun lagi, ditanya sama Nabi Isa alaihissalam, wahai kau, kenapa ini seluruh warga TBL pada mati semuanya, kenapa? Kata Pak RT, dia menjawab setelah bangkit dari tidur dari kematiannya, wahai Nabiullah Isa, sesungguhnya kami, ya, istilah dalam bahasa mereka itu asbahna fi nikmatin wa bi'sa fil hiwafi hawiyah. Asbahna fi nikmatin wa bi'sa fi hawiyah. Kami ini saat sebelum tidur sedang menikmati keindahan dunia, berhura-hura, perayaan sesuatu yang gak jelas junjungan apa acara dan kegiatannya, maksiat dilakukan dan sebagainya. Lalu kita dibangkitkan, wa ba'asna fil hawiyah, dan kita bangun dalam keadaan sudah di neraka. Kaget Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya ada apa? Wahai Pak RT, seluruh warga TBL mati semuanya, apa penyebabnya? Lalu berceritalah Pak RT yang sempat mati tadi, wahai Nabiullah Isa alaihissalam, sesungguhnya warga TBL saat ini dia mengikuti orang-orang pemimpin yang ahli maksiat, dia mengikuti pemimpin-pemimpin yang koruptor. Apa yang dikatakan ahli maksiat dia ikuti. Lalu yang kedua, seluruh warga masyarakat TBL ini hubbud dunia, mereka cinta dengan dunia. Lalu ditanya bagaimana kondisi cintanya masyarakat TBL ini terhadap dunia? Lalu dijawab oleh Pak RT yang tadi, bahwa cintanya warga TBL kepada dunia itu seperti bayi yang ditinggalkan oleh ibunya. Kalau ibu meninggalkan bayi, apa yang terjadi? Nangis. Dia tergila-gila dengan dunia, dia lupa dengan ibadah, sampai dia melupakan yang namanya salat. Lalu yang kedua, seluruh masyarakat yang ada di desa ini, di warga TBL ini, semuanya melakukan yang namanya kemaksiatan, sehingga seluruh kiai, seluruh ketua DKM, guru-guru ngaji pun kena imbasnya akibat daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh warga yang ada di sini. Lalu ditanya sama Nabi Isa, Pak RT, kalau Pak RT kenapa bisa mendengar panggilan saya? Kenapa Pak RW bisa manggil saya? Kenapa ketua DKI bisa mendengar panggilan saya? Lalu mereka menjawab, wahai Nabiullah Isa alaihissalam, saya mendengarkan panggilanmu karena saya salah satu orang yang tidak ikut-ikutan bersama mereka. Jadi Pak RT gak ikut-ikutan kemaksiatan, tidak ikut merayakan tahun baru dengan cara-cara yang tidak benar, yang menjerumuskan kepada kefasikan. Dia mengadakan pengajian, dia mengadakan munajat istighasah, tetapi justru dia juga kena yang namanya azab dari Allah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika musibah datang, ketika banjir datang, ketika gempa datang, ketika tsunami datang,
maka tidak melihat pandang bulu siapakah ustaz, siapakah kiai, semuanya terkena rata. Oleh karena itu, ketika ada tetangga kita melakukan kemaksiatan, lalu diingatkan, dia berkata, ini kan urusan gua, hidup gua, ngapain lu ikut-ikutan? Jawab, lu itu urusan gua, karena kalau kena tsunami gua juga kena. Jadi begitu. Jadi jangan sampai seakan-akan kemaksiatan yang dilakukan dibiarkan, seakan-akan itu tidak ada dampak dan efek kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka Allah mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa yang hari ini kita masih hidup, maka gunakan kehidupan ini dengan baik. Anak-anak remaja-remaji, jangan sampai kehidupan hari ini diwarnai dengan noda-noda yang tidak baik. Karena jas yang baik itu diciptakan dari bahan yang baik. Kalau hari ini kalian sudah rajin hadir mengikuti pengajian, mudah-mudahan sampai tua juga menjadi ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada muhasabah kali ini, maka kita harus mengingat apa sebetulnya tujuan manusia diciptakan. Kalau lakukan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi ketika kelak nanti kita dihisab oleh Allah, ketika kita ditanya sama para malaikat, ketika ditimbang di alam mizan. Alhamdulillah, malam ini akan menjadi syafaat, akan menjadi timbangan berat. Kita berzikir mengingat Allah. 1 tahun berlalu kita muhasabah, memohon ampunan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni. Maka dalam hadis Nabi Allah berkata, kalaulah umatku ada yang berdosa, dosanya saking banyaknya melebihi langit bumi, lampu bali, kata Allah, tidak akan mempedulikan selama hamba itu mau bertobat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin ini yang dapat disampaikan karena waktu juga yang dibatasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat pada diri saya, dan mohon maaf kepada keluarga, kepada para masyayikh semuanya atas kekurangan dan kekhilafan, karena sesungguhnya sebetulnya saya tidak pantas untuk berdiri di tempat ini. Namun karena semangat berangkat dari hadis Nabi, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa walahu wa 'alimun aw muta'allimun. Sesungguhnya dunia ini diciptakan oleh Allah, dari awal itu dilaknat sama Allah. Maka kita berada di dalam lingkaran laknat Allah yang dinamakan dunia. Tapi laknat Allah yang berbentuk dunia itu kita bisa menghindarinya dengan 3 cara. Yang pertama, illa dzikrullah wa ma wala, yaitu berzikir mengingat Allah. Malam ini kita berzikir, bermunajat, beristighatsah untuk menutup tahun 2022, menyongsong tahun 2023, bukan karena mengikuti mereka, karena sesungguhnya tahun ini juga tahunnya Allah. Kebaikan semuanya milik umat Islam, ya. Al-hikmah wadatun lil mu'minin, maka kebaikan itu kita harus dapatkan, walau itu seakan-akan merupakan kegiatan mereka. Karena Rasulullah pun pernah melakukan, menyanjung seorang Yahudi, Hatim al-Aswad, karam. Lalu sudah meninggal si Hatim ini, dia seorang dermawan, sedekahnya luar biasa. Terdengar sama anaknya, wahai Nabi, aina abi, di mana posisi bapak, wahai Nabi? Kenapa kau menyebut orang Yahudi dan membangga-banggakan kebaikannya? Lalu Rasul mengatakan, karena Abu Kafinnar, bapakku ada di neraka karena dia bukan agama Islam. Tapi kebaikan bisa kita contoh, karena kebaikan sesungguhnya milik umat Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu selanjutnya adalah untuk kita agar terhindar dari laknat Allah adalah zikrullah walahu, berzikir kepada Allah, lalu kita taat dan patuh atas perintah Allah. Nah, ini yang membuat saya semangat. Sesungguhnya saya merasa nggak pantas karena kebodohan saya dan ketidakpantasan saya berhadapan di jamaah sekalian. Tapi semangat wa alimun, dan orang yang mau mengajar.
Jadi datangnya saya di sini bukan untuk ceramah sebetulnya, untuk ngobrol, untuk tabarukan dengan para kiai, para ulama, para saleh-salehun. Mudah-mudahan tercipta keberkahannya kepada saya. Lalu yang ketiga, al-muta'allimun, yaitu orang yang senantiasa senang dengan pengajian, senantiasa senang dengan jamaah-jamaah zikir, maka 3 golongan itulah yang akan selamat dari laknat yang dinamakan dengan dunia. Zikir kepada Allah, taat terhadap perintahnya. Lalu yang kedua, al-alimun, orang yang mengajarkan ilmu. Lalu yang ketiga, al-muta'allimun, orang yang gemar senantiasa datang di majlis-majlis ilmu. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada syukur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Usikum mahiyya binafsi bitaqwallah. Marilah kita menyongsong tahun baru 2023 dengan perubahan yang membaik. Man kana yawmuhu khairan minal amsi fahuwa rabih. Barang siapa tahun 2023 lebih baik daripada 2002, salatnya, salat sunnahnya ditingkatkan, puasanya, sedekahnya meningkat, maka dia tergolong orang yang rabih, orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa tahun 2023 nanti lebih buruk sama aja dengan tahun 2022, sama malasnya, sedekahnya nggak pernah meningkat, itu dalam keadaan khasir, merugi. Dan lebih-lebih kelompok yang ketiga, wa makana yawmuhu syarran minal amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tahun 2023 lebih buruk kondisinya daripada 2022, maka dia tergolong orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang hijrah kepada arah yang lebih baik. Usikum wa iyaya binasmi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.